Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Yus dalam pembelajaran Matematika kelas 4. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran bangun datar. Perlu kamu ketahui bahwa banyak benda di sekitar kita yang berhubungan dengan bangun datar. Beberapa di antaranya adalah benda-benda yang berbentuk segi banyak. Benda-benda yang berbentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebagai contoh, pada bacaan di bawah ini digambarkan beberapa benda yang berbentuk bangun datar seperti bentuk meja, buku, penggaris, jendela, dan beberapa benda yang ditempel pada dinding kelas. Agar kamu dapat memahami tentang benda-benda segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, serta bangun datar yang lainnya, perhatikan penjelasan berikut. Bacalah dengan seksama. Edo dan Meli sedang mengamati benda-benda yang ada di kelasnya. Mereka akan mengelompokkan benda-benda yang ada di kelasnya menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah benda-benda yang merupakan bangun segi banyak dan bagian yang kedua adalah benda-benda yang bukan merupakan bangun segi banyak. Bantulah Edo dan Meli untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di kelas karena mereka menjadi dua bagian, yaitu bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Jadi, tahukah kalian bahwa bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung? Nah, apa yang akan kalian pelajari atau yang akan kita pelajari hari ini yaitu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, berimpit, menggunakan model konkret. Yang keempat, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi panjang, persegi, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Yang keenam, mengidentifikasi hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, berimpit, menggunakan model konkret. Nah, kita akan lihat bangun segi banyak. Ada 5 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan mengamati. Pada pengamatan 1, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Jadi silakan diperhatikan gambarnya. Edo mengelompokkan beberapa benda yang ada di kelasnya seperti welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran. Bentuk benda apa yang dipilih oleh Edo? Nah, tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Jadi ini adalah pengamatan 1. Selanjutnya untuk pengamatan kedua, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Meli mengelompokkan beberapa benda yang ada di kelasnya seperti jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, moto in our class, buku, dan meja. Bentuk benda apakah yang dipilih oleh Meli? Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Nah, kita lihat lagi. Untuk pertanyaan, ayo menanya,
Bagaimana cara membedakan bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membedakan bangun segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan? Jadi tadi kita sudah melihat pengamatan 1 dan pengamatan 2 yang sama dengan bukumu. Kemudian kita akan menalar. Jadi berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan 1, benda-benda yang dipilih oleh Edo seperti tulisan Welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran bukan merupakan benda yang berbentuk segi banyak. Jadi ini bukan merupakan benda yang berbentuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas garis. Jadi di pengamatan 1 bukan merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak. Ingat tadi kata kuncinya adalah segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, untuk pengamatan kedua. Pada pengamatan kedua, benda-benda yang dipilih oleh Meli seperti tulisan jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, motto in our class, buku, dan meja merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis. Meli membagi benda-benda yang dipilih menjadi 2 bagian, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Contoh benda yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah jadwal pelajaran, sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan adalah peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, motto in our class, buku, dan meja. Nah, perhatikan, bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat ya, jadi kalau yang beraturan itu adalah semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kita perhatikan contohnya. Ingat, nih ada kunci lagi nih. Bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon. Kelompokkan bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Jadi segi banyak A dan D. Segi banyak yang ini dan D. Ini segi banyak. Karena memiliki ruas garis. Kalau yang ini tidak dibatasi oleh ruas garis ya. Jadi B, C, dan E adalah bukan bangun segi banyak. Untuk contoh selanjutnya, kelompokkan bangun-bangun segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita lihat. Ini tidak beraturan, ini TB, ini beraturan, ini tidak beraturan, ini beraturan, ini juga beraturan. Jadi, yang tidak beraturan adalah A dan C. Kemudian yang beraturan adalah B, D, dan E. Selanjutnya untuk contoh 4.3. Berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini. Nah, kita lihat. A itu adalah segitiga. Bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Itu adalah segitiga. Segi 4 untuk B, bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. C, segi 5, bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. D, segi 6, bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut.
Kita lihat lagi, tahukah kalian? Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Contoh bentuk segi banyak tidak beraturan adalah segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Nama bangun segi banyak sesuai dengan banyak sisinya. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan ayo mencoba. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda X yang bukan bangun segi banyak. Untuk yang kedua, berilah arsiran pada bangun yang merupakan segi banyak beraturan pada gambar di bawah ini. Ya, kemudian yang ketiga, 4 bangun segi banyak yang beraturan berbeda. Kemudian segi banyak tidak beraturan berbeda. Ya, ini 5 nomor ya. Nanti silahkan dikerjakan. Sesuaikan dengan yang di bukunya halaman 111 di buku ibu. Tapi kalau di buku kalian mungkin agak berbeda. Silahkan dikerjakan dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan hari Rabu insya Allah pada saat kita PTM ya. Demikianlah pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.